Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu tampilan kepustakaan. Saya di sini sebelum memulai untuk pembahasan materi akan memperkenalkan beberapa anggota dari kami. Yang pertama ada Azizah, lalu yang kedua ada Ayuna, yang ketiga saya sendiri Laurentius, lalu yang keempat ada Leila Isma Yuliantri, yang kelima ada Mega Selvianti, lalu Rizky Bainah Mahana, berikutnya Rizky Fajar Hadi, dan yang kedelapan ada Susanti, dan yang terakhir ada Yulia Sinta Putri. Sebenarnya apa sih kegiatan tampilan kepustakaan itu? Kegiatan yang menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Lalu, kondisi yang sangat memungkinkan individu atau konseli dapat memperkuat atau memperkaya diri sendiri dengan atau tanpa bantuan konselor. Terlebih pada pasca konseling, individu terus-menerus mengembangkan diri melalui pemanfaatan tampilan kepustakaan. Jadi di sini fungsinya tampilan kepustakaan adalah agar si individu ini dapat berkembang dengan sendirinya, karena dengan adanya tampilan kepustakaan ini individu dapat menjelajah atau mempelajari sesuatu yang tidak harus atau tidak disarankan oleh mungkin konselor atau pembimbing, guru pembimbing gitu ya. Jadi si individu ini dapat belajar dengan sendirinya dan dapat memperkaya ilmu di dalam dirinya. Lalu tujuan dari tampilan kepustakaan ini adalah melengkapi substansi pelayanan konseli. Kedua, mendorong konseli memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan dan pengembangan diri. Berikutnya, tujuannya adalah mendorong konseling memanfaatkan pelayanan konseling secara lebih langsung dan berdaya guna. Jadi tujuannya ini untuk memperkuat bahan-bahan, mungkin materi-materi yang ingin dijelaskan atau diterapkan kepada para konseli. Berikutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya Fajar. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Fajar Hadi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya terkait tampilan perpustakaan. Tadi teman saya sudah menyampaikan pengertian serta tujuan tampilan perpustakaan. Maka di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini saya akan membahas terkait komponen yang ada di tampilan perpustakaan. Yang pertama ada konselor. Konselor ini adalah tenaga profesi pelayanan konseling yang menyelenggarakan berbagai jenis layanan konseling dan kegiatan pendukungnya. Berkenaan dengan tampilan kepustakaan atau TKP, konselor menyediakan setidak-tidaknya memiliki akses dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan yang disiapkan oleh konselor itu sendiri, atau juga perpustakaan atau lembaga tempat konselor itu bekerja, atau juga perpustakaan lainnya yang dimungkinkan mudah diakses atau dijumpai oleh konselor itu sendiri dan kliennya. Yang kedua ada individu. Individu ini adalah peserta yang terkait dengan kegiatan tampilan kepustakaan atau TKP. Adalah individu-individu, baik itu yang sendiri-sendiri maupun yang berkelompok atau kelas tertentu yang bertujuan atau berkepentingan dengan pengaksesan terhadap bahan kepustakaan tertentu.
Yang ketiga ada bahan tampilan kepustakaan. Di sini adalah atau apa bahan-bahan atau buku-buku yang disiapkan di perpustakaan atau juga materi-materi yang disiapkan di perpustakaan. Bahan-bahan tampilan kepustakaan ini sangat bervariasi ya, baik dalam jenis materinya maupun tingkat kesulitan dalam pemahamannya, atau juga jenis materi yang dimaksudkan itu tersebar dalam semua bidang pelayanan konseling itu sendiri. Ada beberapa bidang pengembangan diantaranya yang pertama ada bidang pengembangan pribadi. Di sini adalah bacaan yang menyangkut tugas perkembangan pada tiap tahap perkembangan dan juga membahas potensi diri, kemampuan berpikir dan merasa, serta suasana hati dan juga cara-cara menjaga diri atau upaya penampilan diri dan lain-lain. Ini materinya lebih ke tentang memahami diri sendiri atau tentang ke psikologian. Yang kedua tentang pengembangan hubungan sosial. Di sini adalah bacaan-bacaan yang mengenai cara berkomunikasi, terus juga kiat-kiat berhubungan dengan orang lain, tentang kepemimpinan, tentang kehidupan berkelompok, dan juga tentang nilai-nilai sosial dan moral dan juga cara berorganisasi dan juga yang lain-lainnya. Yang C ada bidang pengembangan kegiatan belajar. Ini contohnya adalah buku bacaan yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk belajar yang baik, terus juga bagaimana kiat-kiat mengikuti pelajaran dalam kelas, dan juga materi yang membahas bagaimana cara untuk bersiap untuk mengikuti ujian, dan juga menyusun makalah, dan juga tentang materi-materi untuk mengerjakan PR dan lain sebagainya. Yang D ada bidang perencanaan pengembangan pilihan karir dan juga hidup dalam pekerjaan. Misalnya adalah buku bacaan tentang keterkaitan antara bakat dan juga minat atau pekerjaan. Ini lebih untuk mempersiapkan bakat minat untuk menghadapi kehidupan bekerja. Yang E ada bidang pengembangan hidup berkeluarga. Misalnya buku bacaan tentang persiapan berumah tangga, atau juga tentang reproduksi yang sehat, tentang keluarga sakinah, dan juga tentang hubungan suami istri dan lain-lain. Yang F adalah bidang pengembangan hidup beragama. Buku bacaan tentang misalnya keimanan dan ketakwaan, bagaimana cara untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan, tentang sejarah para nabi, dan tentang peribadatan seperti apa aja perbuatan dosa, apa aja perbuatan pahala, dan juga tentang bagaimana hubungan yang baik antara manusia dengan manusia lainnya, dan juga yang lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah asas. Asas ini adalah asas kegiatan yang mendasari kegiatan TKP atau tampilan perpustakaan. Dalam hal ini, individu atau klien yang bersangkutan baik pada tahap pra, dalam maupun pasca konseling perlu memotivasi dirinya untuk mengakses konseling, perlu juga memotivasi dirinya untuk apa? Untuk mengakses tampilan perpustakaan yang ada. Tanpa kegiatan yang dilakukan sendiri, tidak akan mungkin tampilan perpustakaan ini akan terlaksana. Asas dan juga asas kegiatan tersebut sedapat-dapatnya diiringi dengan asas kesukarelaan. Kegiatan yang dilakukan dengan sukarela, apalagi dengan senang hati, maka akan membawakan hasil yang lebih baik. Ya, cukup pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah pendekatan dan teknik. Kegiatan tampilan kepustakaan pada dasarnya dilaksanakan sendiri oleh individu atau klien yang bersangkutan. Jika diperlukan, konselor dapat memberikan arahan awal tentang materi yang perlu dipelajarin atau cara baca, prosedur atau cara mengakses, serta petunjuk teknik lainnya yang berkenan dengan pemanfaatan bahan-bahan kepustakaan. Yang pertama itu adalah format. Dan dalam pelaksanaan tampilan kepustakaan, konselor perlu memperhatikan 5 format layanan konseling.
Yang pertama itu adalah format individual. Pada dasarnya, tampilan kepustakaan dilaksanakan sendiri-sendiri oleh individu atau klien yang bersangkutan. Dan yang kedua itu adalah format kelompok. Kegiatan tampilan kepustakaan dapat dilaksanakan terhadap sekelompok individu atau sekelompok siswa. Misalnya, siswa diminta mempelajari bahan-bahan tertentu di perpustakaan. Dan yang kedua itu adalah format klasikal. Kegiatan tampilan kepustakaan dalam format dapat diperlukan menjadi kegiatan klasikal. Misalnya, semua siswa dalam satu kelas diminta untuk mempelajari bahan-bahan tertentu di perpustakaan. Dan yang keempat itu adalah format lapangan. Kegiatan tampilan kepustakaan dapat terselenggara dalam format lapangan. Dalam arti, individu yang mencari sendiri bahan-bahan kepustakaan di tempat perpustakaan yang berbeda. Dan yang terakhir itu adalah format kolaboratif. Format ini dilaksanakan oleh konselor dalam rangka pengadaan bahan kepustakaan agar menjadi ada dan semakin lengkap, serta kemudahan dalam prosedur dan cara pengaksesan. Maksudnya pengaksesan bahan-bahan tersebut oleh siapapun juga dan peserta tampilan kepustakaan lainnya. Dan yang kedua itu, dan selanjutnya yang kedua itu adalah teknik. Pelaksanaan tampilan kepustakaan oleh individu atau klien secara mandiri memerlukan teknik atau arahan yang tepat agar kegiatan tersebut efektif. Dan teknik dan arahan tersebut adalah A. Teknik mencari bahan yang diperlukan. Dalam hal ini dapat memanfaatkan katalog, daftar subjek dalam buku, dan lain sebagainya. Dan yang B adalah teknik membaca cepat dan tepat melalui kemampuan 5M. Yang pertama adalah membaca yang tertulis dengan akurat, memahami maksud dan makna yang dibaca, meringkas intisari bacaan, mempertanyakan materi yang dibaca, dan yang terakhir adalah memperkaya materi yang dibaca dengan bacaan atau bahan-bahan lainnya. Yang C itu adalah arah aplikasi materi yang dibaca. Bahan yang diambil dan dibaca dari kumpulan tampilan kepustakaan akan memperoleh makna yang lebih besar apabila dapat diterapkan dalam praktik. Dan yang ketiga itu adalah waktu. Waktu pelaksanaan kegiatan tampilan kepustakaan yang bersifat mandiri dapat diatur oleh individu atau klien yang bersangkutan. Dan sedangkan kegiatan tampilan kepustakaan yang merupakan arahan atau penugasan dalam rangka layanan konseling teruntuk waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan arahan atau penugasan yang dimaksud. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya tentang keterkaitan. Kegiatan tampilan kepustakaan terkait dengan jenis-jenis layanan konseling berkenaan dengan tahap-tahap pra, dalam, dan pasca konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Bahan-bahan dalam tampilan layanan kepustakaan dapat dipakai untuk memperkaya wawasan dan informasi tentang objek-objek yang menjadi sasaran kegiatan layanan orientasi. Yang kedua adalah layanan informasi. Sejalan dengan keterkaitan tampilan kepustakaan terhadap layanan ORIN, bahan-bahan tampilan kepustakaan dalam layanan info memperjelas, memperluas, serta lebih bermanfaat. Pada layanan penempatan dan penyaluran, dengan bahan-bahan data tampilan kepustakaan, layanan penempatan dan penyaluran dapat lebih memahami latar belakang dan arah penempatan atau penyaluran yang dijalaninya sehingga lebih bermanfaat. Serta pada layanan penguasaan konten, materi pada tampilan kepustakaan akan memperkaya konten yang dipelajari dan memperkuat penguasaan konten yang dimaksud. Serta dalam layanan konseling perorangan, bahan-bahan dalam tampilan kepustakaan memperjelas dan memperluas wawasan klien sehingga pembahasan dalam layanan konseling perorangan lebih kaya dan lebih mendalam. Nah, selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok. Dalam mempersiapkan pelaksanaan layanan BKP, anggota kelompok dapat ditugasi untuk membaca terlebih dahulu materi tertentu dalam rangka topik tugas
ataupun bebas yang akan menjadi pokok pembahasan dalam BKP, serta layanan konseling kelompok. Dalam layanan KKP, penggunaan tampilan kepustakaan sejalan dengan penggunaan dalam layanan konseling kelompok. Pelaksanaannya. Nah, tampilan kepustakaan ini untuk klien dapat dibantu oleh para peserta kegiatan konseling kelompok lainnya. Nah, di dalam layanan konsultasi, konselor dapat mengarahkan kepada konsulti untuk membaca dan mencermati bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan berkenan dengan permasalahan klien yang dikonsultasikan oleh konsulti kepada konselor tersebut. Nah, pada layanan mediasi, dalam rangka layanan mediasi kepada pihak-pihak yang terkait yang bertikai, terlebih dahulu dapat disajikan oleh konselor bahan-bahan tertentu untuk dicermati oleh pihak-pihak tersebut. Nah, selanjutnya adalah operasionalisasi kegiatan. Yang pertama adalah persiapan dan pengorganisasian. Dalam tahap persiapan yang perlu dilakukan konselor, yang pertama yaitu menyampaikan kepada klien atau peserta layanan tentang perlunya kegiatan tampilan kepustakaan. Yang kedua adalah menetapkan bahan-bahan dalam tampilan kepustakaan yang perlu diakses dan menunjukkan di mana bahan-bahan tersebut berada. Yang ketiga adalah menyiapkan klien untuk mampu mengakses bahan-bahan tersebut dengan cara dan teknik yang benar. Yang keempat adalah menetapkan waktu kegiatan, mengakses bahan-bahan dan bentuk perolehan yang diharapkan. Nah, yang kelima adalah menetapkan kontak, kapan pasti tampilan kepustakaan tersebut itu dibicarakan dengan konselor. Wabarakatuh, saya Yulia Sinta Putri dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi mengenai kegiatan pendukung tampilan kepustakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang monitoring pelaksanaan. Monitoring pelaksanaan kegiatan TKP biasanya dilaksanakan secara tidak langsung, karena kegiatan TKP pada umumnya dilaksanakan secara mandiri oleh individu atau klien tersebut. Bahkan, monitoring kegiatan TKP sering kali tidak dapat dilakukan konselor, karena selain dilakukan secara mandiri, di tempat dan pada waktu yang berbeda-beda. Bentuk dan cara kegiatannya ditentukan diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Monitoring yang lebih langsung dapat dilaksanakan misalnya terhadap siswa yang dipersiapkan untuk melayani kegiatan BKP yang ditugasi menyiapkan diri dengan bahan untuk topik tugas tertentu. Selanjutnya, penilaian dan tindak lanjut. Di sini, kegiatan TKP pada umumnya terlaksana pada kegiatan layanan yang berlanjut, terutama layanan yang menggunakan teknik kontrak. Lebih jauh, evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan TKP dapat menjadi bagian dari penilaian jangka pendek dan penilaian jangka panjang layanan konseling. Penilaian dan hasil kegiatan TKP yang bersifat mandiri dilakukan oleh individu atau klien yang bersangkutan. Penilaian ini mengacu kepada kemanfaatan hasil TKP sampai ke taraf aplikasi dalam praktek. Hasil TKP dalam rangka penugasan atau arahan tersebut dievaluasi sesuai dengan penugasan dan arahan tertentu atau tersebut. Kegiatan TKP dalam rangka teknik kontrak dievaluasi dalam proses layanan bimbingan konseling lanjutan. Jadi kesimpulannya dari kami dari kelompok 3 mengenai pembahasan tadi yaitu bahwa pelaksanaan berbagai layanan kegiatan pendukung terutama tentang tampilan kepustakaan tersebut perlu ditunjang oleh sejumlah kegiatan. Tampilan kepustakaan bimbingan dan konseling perlu dikembangkan oleh konselor. Kegiatan penunjang lain yang cukup penting adalah konferensi kasus, kunjungan rumah, dan juga penyelenggaraan alih tangan kasus. Masing-masing kegiatan tersebut memiliki tujuan dan pola-pola
pelaksanaan sendiri yang semuanya tidak lain untuk meningkatkan penyelenggaraan keberhasilan segenap fungsi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi sekian dari kami kelompok 3. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan presentasi dari kelompok kami. Sekiranya jika ada sesuatu yang kurang jelas atau kurang dipahami, kelompok kami menyediakan sebuah ilustrasi atau mungkin sebuah praktek gitu ya, contoh dari ilmu terapan ini. Maksudnya dalam arti itu membuat agar teman-teman sekalian punya bayangan sebenarnya kegiatannya tuh seperti apa sih, bagaimana cara mengaplikasikannya gitu kan. Kelompok kami sudah membuat ilustrasinya, silahkan dicek dan ditonton sampai habis agar kalian mengerti tentang apa aja yang sedang dibahas oleh kelompok kami. Terima kasih, selamat menikmati dan jangan lupa untuk di subscribe.